Shalom dan selamat hari Minggu buat seluruh jemaat Tuhan yang terkasih, sahabat di dalam Kristus dimanapun berada pada saat ini. Damai sejahtera dari Tuhan kita yang selalu menjadi kekuatan kita, sehingga pada saat ini atas segala pertolongan dan kasih Tuhan, Dia izinkan kita memperoleh kesempatan yang begitu besar untuk kita merenungkan, untuk dapat kita pakai di dalam persiapan perenungan firman Tuhan yang akan menjadi pelayanan kita di hari Minggu ini, terkhusus di pelayanan ibadah KKR GBKP. Saudaraku yang terkasih, sebelum firman ini kami sampaikan kepada kita sekalian, terlebih dahulu kita selalu meminta pertolongan Tuhan atas segala izin dan pertolongan Tuhan yang memampukan kita hidup dalam kebenaran itu. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih buat kebaikan yang boleh kami terima di dalam hidup kami, Tuhan. Pada kesempatan ini kami akan memakai waktu ini untuk bisa merenungkan firman Tuhan, mempersiapkan diri kami. Merenungkan dan melakukan adalah satu hal yang fokus untuk dapat kami nyatakan di dalam kehidupan kami. Terlebih buat seluruh pelayan KKR, mereka dipersiapkan dalam perenungan firman ini. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, kita akan membaca kitab Matius pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayat 5 yang menjadi topik renungan di hari Minggu ini. Kami akan bacakan kepada kita sekalian. Siapa yang terbesar dalam kerajaan sorga? Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku." Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, yang menjadi ayat hafalan ataupun invokasio kita di hari Minggu ini dari kitab Amsal 13 ayat 16. Orang cerdik bertindak dengan pengetahuan, tetapi orang bebal membeberkan kebodohan. Demikian juga sebagai tema di hari Minggu ini di dalam firman Tuhan yang boleh kita terima dan renungkan, yaitu melindungi diri. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu dan shalom bagi kita sekalian. Kalau kita berbicara tentang proteksi diri ataupun melindungi diri, banyak hal yang boleh kita lakukan untuk dapat memberikan pembentengan di dalam diri kita. Secara menyeluruh saudaraku, kalau kita bandingkan nanti di dalam firman Tuhan yang menjadi perenungan kita yang mendalam di dalam memahami firman ini adalah bagaimana ketika murid-murid Tuhan Yesus memberikan pertanyaan kepada Yesus yang berkaitan tentang siapakah yang terbesar di dalam kerajaan sorga. Jadi kita boleh melihat kilas pandang tentang murid-murid Tuhan Yesus yang selalu memberikan pertanyaan-pertanyaan tentang siapa dan bagaimana kelak kehidupan yang akan memberikan kebahagiaan sesungguhnya di hadapan Tuhan. Sehingga anggapan mereka,
pemahaman mereka selalu diluruskan oleh ajaran-ajaran yang Yesus berikan bagi kehidupan murid-murid tersebut. Dalam pengajarannya, Yesus selalu menekankan tentang kerendahan hati. Apa gunanya? Untuk menyikapi segala sesuatu bisa dilakukan dengan kerendahan hati untuk mewujudkan kasih Kristus sebagai kekuatan di dalam kehidupan anak-anaknya. Begitu juga saudaraku yang terkasih, melalui nats renungan KKR kita di hari Minggu ini mengajarkan tentang siapa yang terbesar dalam kerajaan sorga. Mengapa harus memiliki kerendahan hati? Karena itu merupakan hal yang dapat melindungi diri kita dari pengaruh-pengaruh kejahatan dunia saat ini. Karena dunia ini banyak sekali dipakai iblis sebagai sumber kejahatan yang paling utama di dunia ini. Satu-satunya yang tidak dimiliki iblis sebagai kekuatan adalah soal rendah hati. Ketika seorang memiliki kerendahan hati, maka dia dapat melawan iblis dan kehendak jahat daripada pengajaran dan pengaruh dari iblis tersebut. Oleh karena itu, di dalam menaburkan firman Tuhan di ibadah KKR kita di hari Minggu ini, Matius 18 ayat 1 sampai dengan 5 menjelaskan tentang para murid-murid Yesus yang datang kepada Yesus dan bertanya soal siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Ini adalah inti pertanyaan mereka kepada Yesus sendiri sebagai sang guru bagi murid-muridnya. Kita melihat hati para murid. Tentu hati para murid banyak diselimuti oleh keinginan logika dan keinginan duniawi. Murid Yesus begitu congkak dan tinggi hati terkadang muncul dalam diri mereka. Ini boleh kita lihat dari anggapan mereka, bagaimana mereka sangat membanggakan diri ketika mereka ada bersama Yesus. Tapi bagaimana mereka sangat takut ketika Yesus menyatakan dirinya bahwa tidak selama-lamanya Yesus ada di tengah-tengah mereka. Ke-12 murid Yesus adalah orang-orang yang dipilih oleh Yesus sendiri untuk mengikut Dia. Artinya, bagaimanapun keberadaan ke-12 murid Yesus, pasti Yesus sangat tahu betul sampai ke hati sanubari mereka. Apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka rasakan. Yesus sebagai seorang yang memilih murid-muridnya sangat paham betul akan ketakutan dan keraguan murid-murid Yesus yang perlu dibenahi dan disikapi. Para murid Yesus bukanlah orang yang terbaik, terhebat, terpintar, dan lain-lain. Tetapi mereka dipilih dalam berbagai keterbatasan dan Yesus yang akan memperlengkapi mereka. Ini sebagai bukti bahwa ketika Yesus mengutus, Yesus akan urus seperti yang sering kita ucapkan di dalam kehidupan kita. Setelah mengikut Yesus, para murid-muridnya ternyata karakter-karakter yang mereka miliki belum sepenuhnya mampu menyatakan karakter Yesus yang rendah hati untuk mereka terapkan di dalam kehidupan mereka. Mereka ikuti pengajaran dan teladan Yesus terkadang memunculkan persaingan dalam pemuritannya tentang siapakah di antara mereka yang akan menjadi terbesar jabatan di kerajaan Allah. Ini di antara murid-murid juga terjadi sikap-sikap pesaing yang tidak sehat yang perlu Yesus ajarkan dan terapkan di dalam mendidik mereka. Mari kita melihat saudaraku, apakah jawaban Yesus tidakkah sesuai dengan apa yang diharapkan muridnya? Apakah jawaban Yesus itu memang ini yang diharapkan muridnya, atau memang jawaban Yesus tidak seperti ekspektasi murid-muridnya? Yesus malahan memberi ilustrasi dengan memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di antara mereka. Apa artinya ketika Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkan di antara mereka, agar seluruh murid-murid Yesus mampu sama-sama melihat, mampu sama-sama mengerti,
mampu sama-sama dibekali oleh pengajaran dari perumpamaan ataupun ilustrasi yang Yesus berikan. Mengapa Yesus memakai contoh anak kecil? Karena anak kecil memiliki sikap yang terbuka untuk diajar, dibentuk dan diatur. Dan anak kecil memiliki jiwa ketergantungan seutuhnya kepada orang tua mereka, bahkan kepada orang dewasa seutuhnya. Sikap demikianlah yang sesuai dengan karakter orang yang menginginkan kerajaan sorga. Bukan terdiri dari orang-orang sombong yang merasa diri mereka hebat, yang merasa diri mereka benar, atau memikirkan jalan pintas untuk menjadi warga kerajaan sorga. Orang sombong hanya akan mendapat celaka dari kesombongannya. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih, sebagai orang percaya, hendaknya harus tetap mampu bijaksana dalam menguasai hati dan tetap berada dalam kerendahan hati. Karena itulah senjata kita untuk melindungi diri kita. Melalui perikop kita di ibadah KKR di hari Minggu ini, ada 3 hal yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya, yaitu bagaimana mereka menghargai karakter anak kecil sebagai role model bagi mereka untuk masuk dalam kerajaan sorga. Anak kecil yang akan selalu mau diajar, mau dibimbing, bersikap polos dan tulus hidupnya, dan tidak tinggi hati ataupun sombong. Itu adalah role model yang bisa dilakukan oleh murid-murid Yesus di dalam kehidupannya. Dan yang kedua, saudaraku, hidup dalam pertobatan. Tidak jarang mungkin dalam perilaku mereka terjebak dalam kesombongan, sehingga Yesus membawa mereka untuk hidup dalam pertobatan. Pertobatan itu adalah cikal bakal awal baru bagi anak-anak Tuhan untuk hidup dalam kerajaan sorga tersebut. Dan yang ketiga yang diajarkan Yesus bagi murid-muridnya adalah mereka harus bisa merendahkan diri, sama seperti anak kecil, hidup tulus dan apa adanya. Hidup dalam kerajaan sorga juga banyak hal yang harus kita ubah. Seturut dengan bahan renungan kita di hari Minggu ini, menggiring kita sekalian untuk dapat membentuk karakteristik yang lebih baik lagi. Lindungilah diri kita dari perbuatan-perbuatan seperti pengajaran Yesus yang menggunakan contoh-contoh kehidupan orang sederhana, rendah hati dan tidak sombong, sehingga mereka diterima dan masuk ke dalam kerajaan sorga. Kalau kita bandingkan dengan bacaan remaja Matius 2 ayat 13 sampai dengan 15, ditekankan kembali bagaimana bahan Alkitab dalam bacaan remaja. Yesus mengatakan, barang siapa menyambut anak ini, demikian juga dia menyambut aku, yang menunjukkan bahwa Yesus sangat menghargai anak-anak. Jadi saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, baik sebagai pelayan KKR yang melayani Tuhan, kita selalu perlu diingatkan tentang pertobatan. Karena setiap manusia pasti memiliki kekurangan. Kita perlu minta ampun dan bersujud minta belas kasihan Tuhan. Kita perlu merendahkan diri. Kita menjauhkan sikap-sikap sombong dalam perilaku kehidupan kita. Karena sebagai pewaris kerajaan sorga dan yang paling diutamakan masuk ke dalam kerajaan sorga adalah orang-orang yang terdidik hidupnya, baik dari segi pemikiran mereka, perkataan dan perilaku mereka. Inilah yang Yesus bawa melalui kabar baik dari firman Tuhan yang kita sampaikan kepada adik-adik kita. Selamat melayani buat semua pelayan KKR. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih buat pengingat yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Kau begitu baik, Kau begitu dekat bagi kami, sehingga pada hari Minggu ini satu hal yang menyegarkan jiwa kami adalah bagaimana Yesus sebagai role model memberikan kerendahan hati dari sikap
melayani dunia ini dan menyelamatkan orang yang berdosa. Kerelaan hati adalah sebagai bukti orang yang mengenal Tuhan di dalam hidupnya sangat menjadi hal teladan bagi setiap pengikutnya. Berkati setiap pelayan KKR yang sudah mempersiapkan diri dalam pelayanannya. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.